Nah, jadi di sini ada breakout room, pilihannya di Zoom, lalu nanti akan ada 3 pilihan setelah saya klik ini, breakout room, lalu akan ada ini nih, ada create breakout room. Nah, create-nya mau berapa? Mau berapa room? Mau misalnya kita mau kayak jus 1 sampai jus 30, bisa. Nah, tapi jangan pilih ini, saya akan pilih let partisipan choose room. Jadi biarlah nanti partisipannya memilih room yang diinginkan. Gitu. Jadi tidak otomatis atau tidak manual. Kalau manual kita yang memasukkan. Gitu ya. Nah, kalau otomatis dia akan masuk langsung ke room yang diinin deh kayaknya. Gitu. Ya, tapi saya memilih ini let partisipan choose room karena kita punya banyak roomnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini saya cuma pilih 3, terus saya create. Nah, dipilih create sini, nanti dia akan muncul lagi. Nah, ada 3 room, akan muncul 3 room di sini. Nah, roomnya ini tinggal dinamain, tinggal di rename atau di delete. Nah, kalau memang nanti sudah selesai, misalnya kelas Miss Risna udah selesai, tinggal Bu aja di kelas saya walaupun misalnya jam 9 selesai, tinggal dihapus aja kelasnya. Bisa. Jadi nanti anak-anaknya kamu kelas berapa? Saya kelas 21. Ya udah selesai. Bisa seperti itu. Jadi, nah untuk roomnya ini tampilan awalnya room, bisa kita mengganti room. Misalnya saya kelas 21, 22, 23 gitu ya. Atau dari kelas 11, 12, 13 seperti itu. Apakah terlihat nggak ya? Jelas nggak? Jelas ya. Kayaknya kurang gede. Saya gedein sedikit. Di sini, nah, nah, setelah ini, karena kita membuat 3 room, akan muncul room 1, 2, 3. Nah, ini kita rename dulu semua, ganti namanya. Ini saya buat dulu ya. Biar bisa. Biar bisa lebih tenang. Ya, nah di sini roomnya ini bisa kita namain, misalnya mau juz 1, juz 2, karena kan kita awalnya buat khataman Quran kan, ternyata pas dibikin room untuk kelas kayaknya bisa gitu. Kita tinggal rename, kita tinggal namain, misalnya kelas Bu Ida, kelas 35, tinggal kelas 35 gitu. Tapi nanti di awal akan ada admin yang mengatur dari kelas 11 sampai kelas 65. Gitu. Nah, setelah selesai kita tinggal pilih open or room. Jadi ini roomnya akan terbuka. Nah, dan delete bila ingin rename untuk mengganti nama room sesuai keinginan. Ini saya ingin dulu. Nah, contoh kelas atau juz. Delete bila ingin menghapus. Nih, bila kita ingin menghapus, tinggal di delete aja. Open or room. Nah, roomnya ini belum jadi nih. Baru kita nama-namain aja. Setelah kita klik open or room, jadi dia akan terbuka semua roomnya. Nih, ini contoh room yang sudah terbuka. Nah, di kelas ini ada misalnya, ini saya contoh aja, kelas 1, 2, 3 misalnya. Di kelas 1, 2, 3 ini, di kelas 1, 2, 3, kalau mau join, misalnya anak kelas 1 atau kelas 2, kita langsung, dia tinggal bisa memilih roomnya. Ini adalah yang sudah kita buat ya kelasnya. Nah, lalu untuk admin berhubungan dengan semua yang ada di room ini, karena admin juga cuma ngeliatnya main room. Awalnya, hanya tampilan awal. Broadcast message to all. Jadi misalnya selamat datang Bapak Ibu, silakan kelasnya dimulai ini untuk, nah semua room ini akan kena. Semua room ini, karena nggak mungkin saya join satu-satu untuk bilangin udah mau 5 menit lagi gitu kan misalnya kalau tes gitu ya. Nah di broadcast message to all, jadi siswanya gurunya siswa nanti akan tahu dengan broadcast ini. Jadi sebenarnya kalau kita buat ngawasin anak ulangan ini bisa banget gitu kan, sambil ulangan depan gurunya gitu kan. Nah seperti ini. Nah ini roomnya karena tadi sudah di open di sini.
Ini jadi ruangan ini sudah terbuka, sudah bisa untuk join. Nah, inilah yang admin tiap hari harus membuat kelas seperti ini. Cuman kelas 1, 2, 3 tinggal copy paste, tinggal ganti kelasnya doang kok. Jadi tinggal kelas, tinggal kita nomornya aja kita ganti. Selanjutnya setelah ini jadi, lalu kita mulai lagi, tinggal join bila memilih kelas yang diinginkan. Proses message to all untuk mengirim pesan ke semua grupnya. Kalau bayangin kalau 30 nggak mungkin kan kita satu-satu join. Jadi dia akan ada menu ini, broadcast message to all. Nah, selanjutnya untuk tampilan di handphone, karena ini saya nyoba pakai handphone saya. Nah, setelah saya membuat breakout room ini, saya pakai handphone lain, saya coba. Nah, ternyata di sebelah kiri atas ada, sebentar saya gedein biar lebih kelihatan. Nah, di sebelah kiri atas ini ada breakout room di sini. Akan ada menu ini kalau kita membuat breakout room. Ini tampilannya dan silakan anak-anak ya. Jadi ini tampilan untuk anak-anak yang masuk ke dalam kelas nanti. Jadi anak-anak pada saat masuk ke dalam kelas misalnya 200 langsung masuk, bisa juga nanti kita jamin. Nah, anak-anak kita bikin kasih tutorial seperti ini. Masuk ke breakout room, terus mereka nanti tampilannya akan. Nah, ini pertama mereka yang harus dilakukan, klik menu ini breakout room, lalu nanti akan ada langsung kelas pilihannya. Silakan masuk ke kelas masing-masing. Nah, jadi tinggal pilih misalnya kelas 1 join. Gitu. Lebih enak nanti setiap guru yang sudah hadir akan dijadikan co-host. Jadi guru bisa men-share, share screen, bisa men-chat, bisa juga untuk mute kelas karena kan kalau kita satu kelas lumayan berisik juga ya. Jadi bisa. Nah, karena ini saya yang chatnya udah saya hapus. Di sini juga kemarin makanya kelas 6 tidak ada yang share tidak ada yang share screen gitu karena memang udah saya lock juga. Cuman karena lupa aja ya, jadi tidak ada yang nyoret-nyoret juga karena udah saya lock. Nah, seperti ini. Jadi nanti kelas 1, 2, 3 mereka tinggal join. Pilih ke kelas 1, 2, 3 tinggal join. Nah, tampilannya bila mereka sudah join, saya dulu. Nah, ini sebenarnya ada foto saya nih. Nih. Tapi kan saya malu, tapi saya buka aja di sini ya. Nah, ini ada foto saya. Sebenarnya saya sudah join di sini. Nah, saya sudah join di kelas 1 ini nih. Menandakan bahwa saya di kelas 1. Nih. Nah, kalau misalnya siswa, Bu, saya salah masuk, saya memilih kelas X for help nanti, kalau mereka klik tombol ini, tombol bantuan, jadi admin akan tahu, oh, ada yang butuh bantuan, saya akan balik ke kelas 1, gitu. Jadi kalau ada yang minta bantuan untuk ini. Nah, ini kalau misalnya pun anak-anak salah, oh saya kelas 3, kenapa saya pilihnya kelas 1, gitu kan? Tinggal klik breakout room lagi, terus pilih kelasnya, lalu dia tinggal join aja. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsinya ini ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini dia sudah masuk ke kelasnya sendiri dan itu apa yang terjadi di kelas dia, gurunya share apa, itu tidak akan ketahuan oleh kelas yang lain. Jadi benar-benar privasi sekali. Mau guru mau share screen, mau berisik tuh kelas, istilahnya benar-benar ya di kelas 1 itu dia benar-benar kelasnya dia, apa yang terjadi di kelas dia. Kelas lain nggak tahu, bahkan saya sebagai adminnya pun tidak tahu apa yang terjadi di kelas, gurunya ngomong apa. Jadi benar-benar sangat-sangat privasi, sama seperti kita masuk ke dalam kelas gitu. Paling kalau berisik nanti untuk guru juga masih bisa share screen, bisa unmute untuk yang ada di kelasnya aja. Jadi nanti juga partisipan di sini juga masih bisa lihat ya. Jadi apa yang terjadi di kelasnya ya ini. Tapi saya juga belum mencoba bisa di-record nggak kalau di kelasnya. Gitu. Cuman untuk share screen saya sudah cek dan itu sudah bisa. Nah di sini ada kelasnya. Tampilan HP breakout akan muncul di sebelah kiri atas. Nanti di laptop pun akan muncul tampilan breakout room-nya. Karena saya tidak bikin, jadi dia tidak ada
tampilannya. Lalu akan muncul room dan kelas yang tersedia, centang kelas yang diinginkan. Kita tinggal mau masuk ke kelas yang diinginkan yang mana. Nah, seperti ini saya contoh pakai handphone saya, handphone anak saya, dan adminnya pakai laptop. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke kelas 1. Si Nabila masuk ke room 2 atau ke kelas 2. Seperti ini nih. Nah, kalau admin mau message, tinggal message to all. Nah, untuk adminnya, kalau misalnya saya sebagai admin mau masuk ke room ini, saya tinggal klik join. Tapi admin bisa mengontrol siapa aja yang di kelas ini. Masih kosong nggak gitu. Masih ada orang kah? Kalau nggak ada orang ya kita hapus aja kelasnya. Kalau berarti udah selesai gitu. Ya, jadi intinya apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu nantinya, kelas yang lain tidak bisa melihat. Apa yang terjadi misalnya mereka mau share screen, ada tugas misalnya gurunya sedang ngasih tugas, itu juga tidak bisa terlihat. Atau gurunya memute satu kelas juga kelas yang lain nggak akan tahu. Maksudnya apa yang terjadi di kelas itu adalah ya udah yang di kelas itu aja gitu, seperti itu. Nah, admin pun kalau mau join bisa. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa join untuk ke kelas lain bisa. Bisa masuk istilahnya mau masuk ke kelas lain bisa. Kalau Bu Haji Sawiyah mau ngawasi kelasnya juga bisa. Jadi bisa juga masuk. Walaupun bukan admin. Ya, jadi bisa. Jadi admin itu hanya untuk mengontrol yang ada di kelasnya. Tapi dia tidak bisa mengontrol siapa yang mau masuk atau enggak. Tapi kan kalau kita udah di kelas, misalnya kelas Bu Ika, ya udah yang kita lihat ya kan kita tahu anak-anak, oh Bu Tia masuk nih. Ya Miss, saya masuk ya. Assalamualaikum gitu. Pasti ketahuan oleh gurunya sendiri. Ya karena kan kita ada ini kan ada nama atau kalaupun videonya ditutup ininya pun ketahuan lah orang yang masuk sama seperti Zoom biasa pasti akan masuk standar juga lah, masuk biasa ya. Nah, ini joinnya. Nah, bila sudah selesai, saya juga bisa menghapus close or room, bisa. Atau bisa satu-satu, di sini ada pilihannya, saya sampai sini enggak ya. Nah, misalnya kalau saya mau join ke kelas 2, saya tinggal klik join. Misalnya nih, saya udah ada di kelas 1, saya mau ke kelas 2, saya tinggal join ke kelas 2 aja. Seperti itu. Nah, kayaknya sampai sini nih saya bikinnya. Udah sampai situ selesai. Sisanya nanti kita praktek aja ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab dulu ya. Maksudnya ada yang mau ditanyakan? Nih, tayangannya apa langsung saya bikinin ini aja ya, breakout room-nya ya. Sebelum dibuat aku mau nanya deh Bu Haji. Ya. Tadi kan katanya siapapun bisa masuk di kelas di room masing-masing ya? Room masing-masing. Baik itu bukan, ya intinya partisipan boleh lah ya kalau dapat link yang kita kasih. Iya. Ya. Berarti kalau kayak gitu ada mungkin ada aturannya nggak kalau di breakout rooms ini? Jadi kita yang sebagai admin atau nanti yang join di kelas kita masing-masing, kita bisa nentuin siapa nih yang bisa masuk ke kelas itu? Enggak bisa. Enggak ada untuk itu. Ya kayak orang mau ngetok kelas kita gitu, mau ngetok ruang komputer, ya dia mau masuk aja dulu. Tapi oh maaf Pak, ini kelas 2 atau maaf Pak ini bukan ruang kepala sekolah tapi kelas komputer gitu. Oh iya Bu, maaf. Iya. Silakan. Tapi tadi dari 3 pilihan yang ada, tadi kan ada 3 pilihan tuh di awal. Mau secara otomatis, manual, ya manual atau memilih room. Ya. Tadi kan yang Ibu usulkan kan let partisipan ya, participants choose room ya. Iya. Jadi memilih room yang tadi sediain ya. Udah saya, ya betul. Oke. Kalau dari kedua itu secara yang kalau assign manualnya itu, nah kalau yang kita pilih manual, jadi kita harus kita yang masukin dia masuk ke kelompok mana, ke kelas mana. Kalau manual. Berarti kita bisa menentukan mereka untuk masuk ke ruang yang mana ya? Iya. Jadi berarti kalau kita yang menentukan, yang lain berarti tidak bisa join ke kelas tersebut. Baik itu admin, mungkin bukan admin, baik itu partisipan lain. Bisa jadi, tapi saya belum nyoba.
Iya. Dia bisa Karena kan misalnya di situ kan secara manual, berarti kalau yang cuman kalau saya karena saya cek manual ya saya masukin ternyata berarti kita bisa, jadi intinya bisa kayak misalkan kalau yang Zoom biasa kita admit misalkan ya, kalau yang kita mau gitu ya, berarti dia bisa masuk. Ada juga yang kalau kita nggak admit dia nggak bisa masuk di kelas kita gitu. Nah itu untuk pilihan itu saya belum tahu itu bisa atau enggak. Cuman kalau yang manual kan itu ya saya masukin gitu. Kalau yang otomatis ya dia pokoknya masuk aja gitu ke nah, waktu itu saya bikin 3 ya dia masuk di kelas di kelas 1 gitu. Nah, jadi yang paling enak sih ini lihat partisipan choose room gitu. Saya belum nyobain semua ini terlalu ini sih. Terus juga untuk waiting room-nya itu biasanya memang saya selalu langsung saya buka aja kalau saya bikin undangan. Karena kan kalau kita lagi ngajar takutnya centangnya tuh udah saya hapusin aja karena ribet kan nanti kalau udah, "Bu, saya mau masuk." Kita lagi ngajar kan kadang-kadang udah kelupaan gitu. Kalau saya sih milihnya ini. Nah, ini sebenarnya yang dibikin oleh admin, oleh yang berpiket hari itu. Iya, yang jadi pilihan saat kita membuat kelas, saat kita membuat kayak misalnya kan kelas 2-nya udah ada ini atau Zoom berbayar bisa bikin sendiri. Tapi kalau untuk satu kelas itu ada batas kota partisipannya nggak? Nah itu saya belum tahu karena saya nyoba cuma 3 orang doang. Karena takutnya kan apalagi kalau untuk besok dipakai buat hataman, takutnya dalam satu room itu ada batas partisipan, atau dalam beberapa kita bikin kelas itu ada batas partisipannya atau berapa sekian berapa gitu. Intinya karena saya beli Zoom berbayarnya 1.000, ya paling maksimal 1.000 semua room itu kan nggak mungkin semua satu. Intinya ini bisa buat 1.000 orang, nggak tahu untuk di roomnya berapa, tapi Zoom ini bisa muat untuk 1.000 orang. Intinya seperti itu. Jadi mungkin dia ya sampai 1.000 ya baru dia nggak bisa lagi gitu. Maksudnya harus masuk. Untuk roomnya ya mungkin 1.000 atau 500 bisa kali ya per room per kelas gitu kan. Saya juga belum nyoba karena saya nyoba kemarin di kelas 6 berapa ya Pak Agus? Kayaknya cuma 5 atau 6 gitu deh nyoba. Dan itu masih masuk semua. Insya Allah sih kayaknya masuk ya karena kalau Zoom-nya buat 1.000 100 aja berbayar ya. Intinya tergantung Zoom-nya juga sih. Nah, kasih Waji. Ya, sampai sini. Ada lagi? Apa langsung? Berarti ini harus keluar dulu ya? Berarti nanti. Iya, biar kita tahu tampilannya. Maksudnya ada kalau siswa ada yang tanya, kita udah tahu gambarannya. Bagaimana kalau kita join sebagai siswa, dia milihnya bagaimana. Jadi kita udah tahu gambarannya dan bisa ngejelasin ke anaknya kalau masih bingung masuk ke kelas yang mana. Oke, kalau gitu ini saya end meeting dulu. Nanti paling 5 menit. Apa Pak Agus? Halo Bu Haji, ini kan kalau untuk udah sebentar nih. Saya nggak saya keluarin, tapi saya nggak bisa share screen karena kalau share screen itu breakout room-nya sepertinya hilang. Tapi saya bisa bikin di kelas di sini. Ya, misalnya saya bikin kelas ya. Misalnya saya bikin kelasnya 10 kelas. Nih, let partisipan choose room saya pilih. Nah, misalnya coba saya share screen. Bikin aja Bu Haji kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Ini misalnya saya bikin udah terlihat ya? Udah terlihat nggak yang saya share? Share screen, iya. Iya, udah screen ya. Yang saya share screen kayaknya masih belakangnya masih yang room 1 ya? Saya bikin 10 room. Ini masih yang 3 room itu ya? Masih yang 3 room. Oh, berarti ini nggak ke-record, nggak bisa saya ke-record, tapi saya coba dulu. Ini kelas 1. Ini paling cuma sebentar aja, terus saya rename lagi. Nggak usah pakai kelas ya, tapi room aja ya, biar cepat. Saya udah buka room-nya, open all room. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ada menunya nggak? Ada. Nah, jadi silakan. Nah, tampilannya, nah ini kan sudah ada. Jadi saya share screen nih, orangnya banyak.
Karena biasa Jadi- saya latihan 3 doang. Jadi kita Nah. langsung chat ini Bu Haji. Ya, pilih. break Silakan road. mau ke room berapa. Oke. Ini saya masuk. Klik ya breakout room. Saya masuk ke ruang 6 aja. Nah, boleh. Silakan masuk ke ininya masing-masing. Ini saya langsung ini ya, saya screen mumpung orangnya banyak. Aduh. Nah, F4. Tinggal silakan masuk ke roomnya masing-masing. Nanti bisa saya jadikan admin. Nah. Apakah sudah gabung semua? Nggak bisa di-share screen. Nah, saya hapus dulu apa namanya share screen-nya. Nah, di sini saya sudah terlihat masih ada yang belum masuk ke room, ada Bu Anis, Bu Ayu, Miss Risna sudah masuk kelas 1, Bu Eni sudah masuk room 2, Bu Upi sudah belum join tapi dalam proses mau ke room 2 ya. Khususnya room 2 lagi ada Bu Umi, ada Bu Wilda. Di room 5 ada Miss Indri, di room 6 ada Pak Agus, Bu Hayati, ada Rena sama Ibu Tusita. Nah, room 7, room 8, room 9 itu masih kosong. Nah, jadi yang masih belum masuk pun saya bisa lihat di sini. Lalu saya bisa kirim message misalnya untuk semua yang ada di room itu. Coba silakan. Nah, kayaknya kalau saya akan join di room yang paling banyak. Di room 2, kayaknya apa yang terjadi di room 2? Apa yang terjadi di room 2 yang lain nggak ada yang tahu ya? Ya nggak ada Bu Haji. Gimana tuh Bu Haji? Tapi hanya kita misalnya aja yang kita jadi tahu. misalnya kita jadi guru Bu Haji di room Heeh. 2 itu berarti masuknya sebagai partisipan atau sebagai apa ya? Nanti akan dijadikan co-host, jadi bisa Oh, share jadi screen, nanti bisa nge-mute bocah gitu kan. oh, Yang berarti nanti itu tugas admin ya Bu Haji ya? iya, tugas admin menjadikan guru sebagai co-host. Heeh, soalnya pas Gitu. kalau saya join jadi tadi partisipan masuk terus share screen tuh saya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Share screen Coba- bisa sih, coba. tetap coba deh. Bu Eni share screen deh. Nggak bisa. Nggak bisa Bu Haji. Oh, enggak, karena saya pilihannya udah saya matiin. Oh, Pilihan ini pas kemarin acara tuh pilihan gambar saya matiin, coret-coret saya matiin, sama chat saya matiin. Tapi coba ada tanda titik 2 itu loh. Minta tolong asisten itu yang tanda ini ada nggak? tanda apa ya? Tanda need for help gitu. Nggak ada nih Bu Haji. Nggak ada ya? Ya Nggak nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ini, tinggal pindah lagi, silakan leave room juga. Mau pindah-pindah bebas. Iya pindah-pindah. Silakan. Suaranya masih di mute Bu Haji. Saya masih di mute ya, maaf ya. Iya, Bu Haji tadi kita kan udah masuk ke room 5 nih misalkan. Terus setelah itu memang Kalau gitu akan saya jadikan misalnya semua guru sebagai co-host ya. Jadi biar enak, jadi bisa NPTX2 join Mix for Help. Tahu. Ini itu ruangnya cuma 2 orang doang yang join. Nah, kayaknya Nah, itu saya tadi disuruh join di sini. Tadi siapa yang mencet tuh? Aku. Nah, Bu Haji, maaf aku sekalian ngomong ya. Bu Haji dengar berarti ya kalau aku ngomong ya? Enggak. Baru gabung. Nah, aku jawab enggak. Saya baru gabung. Ini kelas berapa sih? Gue bingung dah jadinya. kelas Ini 2 Bu Wilda. Haji. Oh, Kalau baru misalkan Dan apa yang terjadi di sini saya nggak tahu. Tadi ngomongin apa? Tahu bener. Bu Haji, kalau misal
Halo, kok sepi ya? Ada. Hadirah Bu Sita. Ini Bu Ajinya belum ada. Bu Hayati sekarang hostnya. Kayaknya kalau Senin dipakai masih riweh ya, Miss. Tapi kalau nggak dimulai ya akan riuh terus, Bu. Iya, kayaknya belum paham banget kitanya juga. Paling sih harus cari itu ya, maksudnya setting-settingan yang bisa bener-bener privacy. Kalau tadi kan pindah-pindah aja, terus bisa ngintip, oh di sini ada si ini gitu. Kalau untuk di kelas masing-masing dengan kecanggihan anak-anak sekarang, saya rasa sih kalau ini dipakai untuk mengajar, Iya. kita akan keganggu untuk itu. Efektif pasti. Kok Ya, kayak gitu. apalagi kelas 5. Kita akan keganggu sama anak-anak kelas lain. Kelas kita aja udah berisik. Ada yang masuk. apalagi kalau ditambah sama anak-anak iseng ya, makin berisik. Makin. Makin hancur. Kalau bisa sih ya, Rasanya makin hancur, walaupun ntar. kita banyak room itu linknya satu Bu, jadi kita maksudnya pas ngasih link ya link yang room kita aja gitu, biar mereka nggak bisa ke room lain lagi. Nggak bisa. Kalau link kan cuma satu. Emang satu. Pengennya sih yang Tapi kayak kalau di gitu. breakout room itu pengaturannya aja saat kita bikin Tiga itu ya, pengaturan yang 3 itu ya. Iya, Berarti pengaturannya. kayaknya Kalau kalau- untuk link itu cuma satu yang bisa kalau dibagikan. room itu semuanya. berarti maksudnya lebih bisa diterapkan untuk satu momen, misalnya kayak Aman. apa? Tryout, awas. Ya yang cuma sekali selesai kan untuk Dan pembelajaran. ini bisa dipakai kalau anak-anak ujian. Iya, Iya, mengawasi anak-anak. Ujian, untuk awas ujian. Jadi kita bisa pantau menggunakan breakout ini. Tapi kalau Iya, untuk mengajar, Nggak saya bisa. rasa sih nggak efektif, nggak bisa. Untuk Nggak Kalau bisa ngajar dipakai. pakai ginian, ntar diintipin. nggak bisa ngintip lu, Ren. Udah ketahuan kan siapa yang masuk. Tadi bisa gue sembarangan. diintip, tadi gue diintip. Sama siapa? Nah, jadi intinya sebenarnya Jadi Miss Reni ntar tinggal ganti background, tinggal ganti gambar, Katakan Quran kelas di 6 mute. Ya, Iya, benar. bisa lewat video. Awas. Nah, sebenarnya ini saya lagi partisipan. tapi saya nanti juga berarti ternyata- kalau ini diterapkan untuk hataman, Gimana tuh? berarti kita aja berarti yang maksudnya jadi sebagai guru pendampingnya aja berarti nanti per guru pendamping berarti nanti kan ya, yang bisa kelas masing-masing. Sama anak-anaknya juga kali, Miss. Iya, maksudnya sama anak-anaknya. Berarti Heeh. jadi kan dibikinnya roomnya jus ya, jus 1 sampai 30. Bisa. Berarti nanti setelah mereka selesai, nanti tinggal mereka ngerti nggak ya cara liftnya? Berarti kasih tau juga dong cara lift kayak tadi. Tadi aja banyak yang bingung. Liftnya itu apa? Ntar lift dia ntar tiba-tiba keluar semuanya atau lift yang mana gitu. Takutnya mereka ya dari anak-anak ya. Iya. Dari Jadi anak-anak gini, ya. nanti kan ada host yang akan kamu jus berapa? Jus ini Bu, saya mau lift. Oke. Nanti kan untuk dia lift juga ada ini ya. Berarti si admin harus standby untuk masuk ke kelas masing-masing. Iya, kayak tadi tuh Bu. Ini saya dipanggil-panggil mulu. 30 jus. Berarti harus ada 2-3 admin Bu Aji. Kalau satu saya rasa akan makan waktu lama. Ya, 2 aja cukup. Nah, makanya Pak Agus membuat 3 memang untuk persiapan. Sebenarnya sih sebenarnya mungkin awal-awal ya seminggu akan ribet sama kayak kita pakai Google Classroom. Kita seminggu itu kayaknya ribet gitu. Tapi nanti kalau kita sudah terbiasa, karena kan yang ibu ngajar itu kelasnya ibu sendiri, bisa kita tegur anaknya. Misalnya Tusita misalnya, kita tegur orangnya. Ayo Bu Guru mau ngajar. Ayo mau dinilai nggak nih? Sama seperti di kelas, kita bisa tegas dengan anak-anak karena memang hanya untuk di kelas kita saja. Misalnya yang bergabung hanya 20 orang kan lebih gampang. Untuk mengatur anak 20 orang, memang dia berisik. Dengan keberisikan dia di rumah juga, ya kita tinggal mute aja. Gitu. Memang ada plus minus, tapi intinya sebenarnya apa yang Bapak Ibu sudah masuk ke roomnya masing-masing, itu kan sangat privasi sekali. Maksudnya saya pun nggak tahu kalau nggak ada yang minta tolong-tolong gitu istilahnya,
Saya nggak akan join, saya cuma ngeliatin aja. Nanti kalau misalnya kayak Ulfi tadi need for help gitu kan, minta pertolongan ya baru saya bisa join gitu. Saya mau bantu dulu atau enggak, bisa belakangan gitu. Intinya kalau memang udah di satu kelas, ya tergantung kita memanage anak-anak kita gitu. Kayaknya mungkin kalau sekarang untuk aktif semua juga kan anak-anak belum aktif semua. Seperti itu. Jadi anak-anak kita itu kayaknya ini ya, maksudnya kalau satu kelas itu kayaknya lebih gampang lah kita menghandle dibandingin kayak saya bidang studi harus ngajar 2 kelas, 3 kelas sekaligus gitu kan. Nah, itu pasti lebih sulit. Tapi kalau untuk kelas-kelas Bapak Ibu sendiri, itu mungkin lebih mudah. Karena kalau bidang studi kan memang lebih banyak. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 kan memang bidang studi, nanti akan saya jadikan admin. Jadi kan bisa di-mute aja. Tadi kan belum saya jadikan admin. Tapi pas saya lihat ternyata admin sepertinya terbatas ini ya. Nah, jadi saya juga udah berapa orang yang saya jadikan co-host. Ini udah ada Bu saya sebagai admin, Bu Nur Hayati, Bu Ayu. Ini yang tadi belakangan join. Bu Erna, Bu Ika sudah saya jadikan host. Nah, untuk saya jadikan host, Pak Agus juga belum saya jadikan host, agak susah. Makanya tadi roomnya langsung saya hapus gitu. Saya rasa kalau untuk kelas Bapak Ibu yang berisik tinggal kamu di-mute dulu, diconteng dulu. Kita tinggal negor aja. Gitu. Seperti memang agak sulit untuk baru-baru. Nanti kita akan kasih tutorialnya seminggu guru untuk mengajarkan kepada anak sih. Seminggu. Jadi yang payah nanti memang adminnya akan kesulitan untuk ini, tapi mungkin untuk awal-awal kita butuh 3 orang untuk sebagai admin untuk mengatur anak-anak. Nah, nanti anak-anaknya juga kita kasih rename-nya kalau bisa sih nama terus kelasnya kelas berapa gitu. Jadi kita bisa mengatur anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing. Karena kalau saya rasa kalau untuk kelasnya sendiri kayaknya lebih mudah deh. Apalagi kalau guru kelas 1, 2, 3 kan berdua, juga mungkin insya Allah lebih mudah gitu. Dan juga mungkin kalau yang online juga kan sekarang tidak sebanyak istilahnya bisa. Intinya kalau anak-anak kelas kita bisa kita atur sendiri gitu. Kalau guru bidang studi kalau berisik mute aja semua. Gitu. Ini tampilan ini tidak bisa saya screen karena memang sudah saya lock untuk kecuali kalau bukan co-host ya. Kalau bukan host atau co-host itu tidak bisa saya screen karena memang saya lock. Itu karena untuk supaya lebih kondusif lah intinya. Juga chatnya juga saya matikan karena pas kemarin tuh coret-coretan terus share screen sama chat itu saya matikan semua. Pada saat nanti ini kita mau coba, mungkin chatnya akan bisa saya aktifkan kembali gitu. Terus juga sama co-hostnya, sepertinya co-hostnya tidak bisa lama. Padahal kalau nggak salah sih co-hostnya bisa 20, tapi ternyata kayaknya kok lebih kurang lagi sih kayaknya nih. Saya belum tahu nih co-host saya bisa jadi sampai berapa, kalau nggak salah sih 20. Nah, untuk 30 kelas ini kayaknya nggak bisa juga. Reclaim host. Nah, ini yang bisa saya jadikan host hanya segini aja sih. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya mungkin kalau dicoba seperti itu ya. Mungkin nanti Miss Risna kan di kelas 2 punya Zoom berbayar sendiri, bisa bikin untuk kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri bisa. Dengan jadi misalnya gini di kelas 1 itu ada yang punya kelas Sofa Marwah itu kan nah itu bisa dibikin seperti ini jadi lebih mengecilkan jadi hostnya nggak terlalu lelah nanti adminnya. Jadi nanti misalnya kelas 2 silakan bikin seperti ini khusus kelas 2 aja. Nah jadi nanti yang lain nggak usah berebut saya nanti mau pakai Zoom ini ya Zoom ini dipantengin aja tuh misalnya dari setengah 8 sampai jam 9 atau nanti per level dulu ya Bu Haji ya masing-masing level dulu misalnya kan kelas 1 punya yang berbayar kelas 2 punya yang berbayar kelas 3 iya gitu. Nah kalau untuk kelas 4, 5, 6 karena kan bidang studi nih jadwalnya ya udah tinggal dari sini bisa. Nah jadi per level aja deh kalau memang mau ini kayaknya terlalu besar juga terlalu jadi per level nanti kelas 2 bikin undangan sendiri bikin tuh kayaknya per level enak kelas 1 bikin breakout room sendiri
kelas 2 bikin breakout room sendiri, kelas 3 bisa bikin breakout room sendiri gitu. Karena kan mereka punya jumlah berbayar sendiri semuanya. Gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau untuk 1 2 3. Gitu. Terus untuk yang seperti Pak Agus bicarakan tadi, ini saya nge-mute semua nggak sih? Bu Haji, halo. Ya, ada Pak Agus. Untuk acara kita yang hataman Quran, itu kan nanti konsep acaranya, pertama anak semua tampil di ruang umum ya. Iya, di ruang umum. Terus nanti setelah itu masuk ke breakout. Iya. Terus nanti balik lagi ke ruang umum untuk doa dan tausiah. Nah, itu bisa kita hapus aja Pak Agus. Close breakout room. Jadi cuma masalahnya gini Bu, halo. Ya. Cuma masalahnya kayak tadi saya ketika Ibu hapus ruang breakout-nya, kok saya nyasar kemana-mana gitu, nggak masuk langsung ke ruang umum. Nyasar gimana Pak? Iya, saya nggak masuk ke ruang umum tadi, jadi saya keluar, akhirnya saya kok sendirian di situ tadi. Ya emang tadi Pak Agus sendirian di kelas 6, di ruang 6 ya kayaknya. Awalnya tadi kemana-mana, karena bingung harus ke liftnya bagaimana. Iya tadi ketika saya keluar, Ibu breakout jadi tutup, itu saya nggak masuk ke ruang mana-mana gitu. Terus akhirnya saya kan keluar lagi, seharusnya kan ketika di breakout ditutup, saya masuk ke ruang utama. Jadi tadi saya keluar lagi, baru masukin apa namanya passcode lagi, baru gabung lagi ke situ. Ada solusi Bu, kira-kira udah ada. Halo. Oh sorry kecoret. Nah, ternyata pas saya mau membuat room itu, mau jadikan co-host harus di main room Pak. Jadi saya tidak bisa mengatur pas di dalam gitu, pas di dalam kelasnya masing-masing. Ini juga saya belum lihat ya. Saya tuh sampai berapa sih ini sebenarnya co-hostnya ini kayaknya nggak bisa banyak deh. Iya. Kayak co-host saya tuh terbatas di sini. Hanya beberapa orang saja yang bisa saya jadikan co-host. Nggak sebanyak ruangan, nggak? Nggak bisa dibikin sebanyak ruangan. Misalnya saya ini saya udah host disable participant screen share. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang ada kelebihan. Bila ingin membuat seperti ruang untuk mengajar, sebenarnya untuk ruangan mengajar Bapak Ibu itu sangat privasi sekali. Apa yang terjadi di ruangan, saya tidak tahu. Mungkin awal-awal ya agak bingung. Untuk anak, nanti kan kita akan berikan panduan. Kita akan anak-anak juga bisa kita tanyakan. Anak-anak, saya langsung mute semua. Jadi kalaupun mereka berisik banget, saya mute. Anak-anak sekarang rename namanya dan kelas. Kalau nggak guru masukin kelasnya. Gitu. Jadi saya akan merename. Nah, anak-anak nanti ada breakout room. Jadi untuk mengarahkan anak-anak di awal, misalnya kita latihannya nggak langsung kelas 1 sampai kelas 6, jangan dulu deh kayaknya. Mungkin 3 kelas dulu atau 2 kelas dulu. Misalnya Senin kita mau pakai buat kelas 6 sama kelas 5 misalnya. Nah, itu kan riweuh tuh. Nanti ya baru Senin tuh Selasanya kelas 4 sama kelas 3 gitu kan. Nanti hari berikutnya kelas 1 sama kelas 2. Untuk mengajarkan kepada anak-anak di hari itu. Mungkin kalau kelas 1 silakan bikin breakout room sendiri gitu. Karena kan tapi kalau ada mamahnya yang akan kita ini ajarkan. Intinya ya sebenarnya Bapak Ibu awal-awal anak-anak akan saya ini sih mute dulu semuanya, dia tidak bisa unmute juga. Terus kamu silakan pilih ke kelasnya. Nah, sekarang kamu lihat ini ada breakout room, akan saya ajarkan kepada mereka semua. Tutorial tadi saya akan share screen, lalu silakan pilih kelasnya masing-masing, pilih breakout room, lalu pilih kelasnya masing-masing. Hanya dalam waktu 10 menit bisa.
saya menyuruh anak-anak untuk seperti itu. Sambil saya share screen, anak-anak pilih. Nanti 10 menit kemudian mungkin anak yang awalnya 500 mungkin akan berkurang 200. Nah, masih lagi, ayo masih belum nggak ngerti gitu kan. Oke, sekali lagi. Bu Guru akan ajarkan nih caranya begini, pilih lagi gini. Dalam 10 menit itu pasti akan berkurang. Di main room-nya, di ruangan utama. Dia kan sudah masuk ke kelas. Ya awal-awal riweh, tapi nanti saya unmute, saya mute dulu semuanya. Dan mereka nggak bisa ini juga. Gurunya mau masuk ke kelasnya masing-masing silakan, atau mau lihat prosesnya boleh. Kalau gurunya sudah di kelasnya masing-masing ya, alhamdulillah nanti tinggal menyapa kepada anak-anaknya. Di awal-awal ribet, tapi nanti setelah seminggu atau setelah berapa kali kita Zoom, insya Allah ini lebih mudah. Dan juga memudahkan kepada guru-guru yang belum punya yang waktunya sangat terbatas. Pakai Zoom berbayar kan, Zoom biasa kan hanya 40 menit waktunya. Juga mungkin bisa lebih mudah. Nah, untuk guru bidang studi seperti saya, ya saya tinggal bikin di breakout room tik kelas 3. Nah, jadi anak-anak tinggal masuk di tik kelas 3-nya aja gitu. Kamu kelas berapa? Nah, oh saya kelas ini. Ya udah, silakan kamu pilih breakout room. Nanti siapapun yang jadi admin akan saya kasih password, juga saya kasih jangankan admin ya, co-hostnya saja bisa melakukan itu gitu. Sebenarnya kemarin di waktu acara kita Isra Mi'raj, karena kan handphone saya dipakai untuk syuting, laptop saya dipakai syuting. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa untuk memute anak-anak juga sih sebenarnya gitu. Cuman karena kita juga riweh nggak kedengeran juga, yang di ruang komputer juga kita sudah lihat karena kita berisik dari luar nggak kedengeran tuh. Ternyata saya cek rekamannya ada 5 menit itu suaranya terbuka gitu. Kemarin seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang menjadi co-host itu sama saja seperti host, bisa mengatur, memute semuanya juga sama. Ya, oke seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Haji, ya. Kan kalau di kelas 2 itu kan ada 2 yang punya Zoom berbayar ya? Iya. Kalau yang kelas reguler sih emang kayaknya pas saya itu maksudnya kita bisa kepake kan hari Senin biasanya kita pakai semua tuh ya Bu Haji. Iya, pada berebut. Jadi setiap hari Senin tuh kita bisa pakai bareng-bareng, soalnya biasanya kita tuh yang reguler itu ada jadwalnya. Misalnya mau apa? Kalau hari Senin tuh biasa kita pakai yang nggak berbayar. Jadi kita mau ikrar, mau doa tuh paling maksimal 40 menit. Berarti kalau misalnya ini kita pakai bareng-bareng bisa ya Bu Haji ya? Bisa, udah bikin Dan aja itu waktunya nggak terbatas kan? Maksudnya sampai 24 jam. Nah ya, berarti kalau untuk reguler kelas 2 itu alhamdulillah sih bisa kepake. Dan biasanya kalau kita belajar pun misalnya mau pakai Zoom ya, kita tuh akhir minggu nih Jumat atau Sabtu udah bikin jadwal siapa yang bisa pakai Zoom berbayar, karena kadang kita kan mau yang lama gitu tapi bentrok kan, karena kita punya satu akun untuk 4 kelas gitu. Jadi kalau misalnya ada breakout room ini untuk reguler agak lebih memudahkan ketika nanti misalnya mau mid semester mau pas kan kita mau kejar materi tuh. Jadi kita bisa ya udah nih aku bikin roomnya, nanti pada masuk aja, pada bikin maksudnya ngajar di kelas masing-masing. Jadi nggak berebutan terus tiap minggu ya, karena kita misalnya kayak kelas 22 kebagian kalau itu hari Rabu. Nah, sekarang udah Senin sampai Jumat aja gitu ya. Enggak, maksudnya biar sebelum ada ini. Jadi kalau kita yang kemarin Zoom berbayar punya satu akun aja tuh kita udah bikin jadwal dari kelas 22 sampai 25 tuh udah kasih jadwal, pokoknya ini ya jadwalnya hari ini gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita mau pakai di luar jadwal, kita pakai yang non berbayar gitu. Iya, yang 40 menit. Ya, yang itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini dibuat mudah aja kalau menurut saya. Di sini ada plus ada minusnya. Tapi kalau menurut saya kenapa enggak kita pakai untuk kebaikan kenapa tidak kita pakai fasilitas ini? Memang
saya nggak tahu kalau Zoom yang Pro-nya, yang Zoom tidak berbayar, saya tidak tahu ada breakout room-nya atau tidak. Tapi kenapa tidak kita pakai fasilitas ini untuk memudahkan? Kalau guru bisa sampai, ayo anak-anak makan, sampai dari baca doa, dari sarapan, dari sholat duha kita bisa memantau, kenapa enggak gitu? Kita pakai aja toh. Yang kalau memang di ruang di sekolah masih bisa internetnya kita bisa pakai, kenapa enggak? Ini kan fasilitas yang saya rasa sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu. Ayo anak-anak kita sarapan bareng. Oh, kok Bu sekarang bisa lama-lama? Iya dong, sekarang bisa. Ya apa yang terjadi di ruangnya Bu Eni misalnya, ya udah hanya Bu Eni dan anak-anak yang tahu. Misalnya Bu Risna mau masuk ke ruang Bu Eni ya juga nggak bisa, karena ya bukannya nggak bisa, tapi kan oh Miss Risna kenapa Miss? Ya gitu ya Pak, istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah fasilitas, memang ada plus minusnya. Ada ininya karena memang kebanyakan saya lock ini. Jadi banyak saya lock. Kalau bukan host itu tidak bisa men-share screen. Tapi kalau udah muridnya misalnya muridnya Bu Eni sendiri atau muridnya Bu Tusita sendiri kan kita bisa mengatur mereka. Kita bisa tegur, ayo jangan share screen ya. Nanti Bu Guru nggak kasih nilai nih. Intinya bisa seperti itu. Riwah iya di awal, tapi intinya kalau anak-anak sudah terbiasa, anak-anak yang baik nih misalnya akan Bu Guru kasih reward atau bukan reward, nanti nih akan Bu Guru kasih jempol gitu. Istilahnya kita bisa memberikan penghargaan ya seperti guru lah, pintar-pintar yang ngomong guru ya istilahnya. Intinya ini adalah fasilitas dan alhamdulillah kenapa kita nggak pakai gitu, apalagi di kelas 2 memang sudah ada Zoom berbayar, di kelas 3 juga kalau mau Zoom jadi nggak, kadang-kadang kasihan Bu, saya nggak bisa gabung. Iya Bu, waktunya udah selesai, sayang sekali. Kalau bisa 2 jam kita sambil, ayo anak-anak sarapan, siapkan, ambil minumnya, ambil makannya, kenapa enggak? Sampai situnya. Ayo sholat duha, kemarin kan Bu Guru cuma dikirimin fotonya aja. Sekarang habis tadarus kita sholat duha bareng-bareng, Bu Guru liatin nih. Ayo ambil wudhu. Tunggu nggak apa-apa. Nah, sambil kalian mengambil wudhu, ya boleh Bu Guru ini ya, sambil Bu Guru kita istirahat 5 menit untuk ambil wudhu, nanti anak-anak sholat, misalnya di depan Bu Guru, ayo dihadapkan, itu semuanya nggak masalah gitu istilahnya. Kalaupun mau ngerjakan tugas, ayo nih ada soal 1-5 dikerjakan, di depan Bu Guru juga bisa, ini adalah fasilitas yang kenapa kita nggak pakai, sayang sekali kalau kita nggak pakai gitu. Dan apa yang terjadi di ruangan kelasnya masing-masing, yang lain nggak bisa lihat kecuali dia masuk. Kayak saya pun sebagai admin, saya mau ngintip juga tetap kelihatan kan. Saya masuk ke ruangan ibu, fisiknya pun ada, maksudnya, oh Bu Tia masuk nih, ngintip-ngintip, kelihatan. Kayak tadi teriak lagi ngomong apa gitu, saya baru masuk, Bu kata Risna, saya Bu aja dengar orang saya baru masuk gitu kan, ada loading dulu. Jadi ibu-ibu sebenarnya ini adalah hal yang mudah. Memang anak-anak tuh riweh, tapi sebenarnya kalau kita bisa kondisikan mereka, kita tegur yang share screen, kita tegur yang berisik, intinya insya Allah bisa. Ya intinya kita ambil, oh ya ini bisa gitu kita buat ngajar. Juga buat yang reguler, yang tidak punya Zoom berbayar sama ini, kenapa enggak? Jadi kita manfaatkan Zoom ininya gitu, Zoom bisa lebih lama, bisa mengenal anak-anak juga bisa ngobrol sampai bercanda sama temannya, kenapa enggak gitu. Intinya mereka juga kan kayaknya udah kangen juga sama teman-temannya, nggak boleh keluar di rumah atau main handphone ya, sambil kita habis belajar ya kita kasih apa gitu kan kata-katanya, nah sabar gini-gini. Ya seperti itulah, bercanda-bercanda, ditanya makannya apa sih tuh gitu, itu juga bisa sambil sarapan bareng. Ayo ambil Bu, saya nggak ada sarapan, ya udah minum air putihnya gitu kan, bisa. Intinya kita ambil positifnya aja. Kalau menurut saya sih ya, karena kita bisa bercanda bersama-sama dengan anak-anak lebih lama, kenapa enggak? Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Emang suara saya begini ya, seksi banget ya, mohon maaf ya. Kalau lagi kemarin mondar-mandir jadi ya seperti ini. Jadi intinya yang tadi saya sudah kirimkan berupa bentuk PDF, silakan dipelajari. Kalau memang nanti Bu, mungkin kalau untuk levelnya itu berat, bisa nanti setiap kelas jadi punya Zoom berbayar sendiri.
gitu. Misalnya kayak kemarin kelas 5 nih belum saya daftarin lagi, kelas 4 belum saya daftarin lagi, kalau kelas 6 sudah tinggal kelas itu nanti yang akan saya daftarkan lagi. Silakan bikin breakout room sendiri. Bisa mengatur sendiri gitu. Jadi intinya kayaknya lebih mudah kalau per level ya. Jadi lebih enak gitu. Silakan diatur sendiri-sendiri. Intinya kelas kita ini kenapa kita nggak berlama-lama dengan anak daripada kita ngasih. Kalau menurut saya di Zoom itu kita lebih enak dalam ngajar dibandingin kita harus bikin video, bikin apa, capek deh bikin video. Mendingan kita langsung ke anak-anak, itu sebenarnya lebih nyaman. Makanya saya selalu Zoom ke anak-anak, itu lebih nyaman menyampaikannya. Apalagi kalau gambar. Kalau kita cuma ngasih video juga kadang-kadang orang tuanya kesian juga. Kalau itu kan sampai anak mau paham enggak, yang penting kita udah menerangkan, udah istilahnya kita bertanya kepada anak-anak, enak nggak nih gambar ini, mau gambar ini enggak? Oh ya udah besok aja ya di Google, enggak Bu, sekarang aja seru-seru gitu. Ya udah bikin dah ininya di Google Classroom, istilahnya semua bisa kita komunikasi dengan anak lah intinya. Ya oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau mau mencoba sendiri? Bu Haji, untuk yang proses hataman Quran itu kan nanti dibuat 30 room berarti ya? Iya, 30 room. Oke, nanti kita tinggal join aja kan atau? Join, tinggal join. Udah sesuai roomnya ya? Jadi roomnya cuma satu. Oh iya, sesuai jusnya ya? Iya, yang hataman. Sesuai jusnya, tinggal masuk aja. Nah ini juga anak-anak juga kan nanti akan kita makanya harus ada gladi resik nanti pas hari Rabu. Kalau bisa beserta anak-anak, jadi anak-anak nanti tinggal masuk. Anak-anak pun riuh awalnya, tapi nanti kan mereka saya mute. Kamu kelas berapa? Kamu jus berapa? Sekarang yang misalnya jangan berisik, karena mereka saya mute ya. Sekarang perintahnya adalah rename nama kamu, tulis nama kamu dan jusnya. Nah, bisa juga kalau manual kita mau masukin, tapi segitunya anak kita mau masukin mungkin lama. Oke, anak-anak, saya udah mute semua. Silakan anak-anak pilih breakout room. Jadi kita arahkan, pilih jusnya sendiri. Jadi kita ajak ngomong mereka. Untuk kelas 6 mungkin lebih mudah. Ada breakout room, pilih jusnya. Nah, di sana sudah ada guru-gurunya yang di dalam seperti itu. Anak-anak jadi tinggal menunggu di kelas, di jusnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Tapi kayaknya untuk dijadikan co-host nggak bisa banyak-banyak dah. Jadi minta maaf, kayaknya saya cek ini hanya berapa orang yang bisa saya jadikan co-host. Ada sepertinya ada ini yang juga nih, ada katanya sih 20, tapi pas saya cek nggak nyampe 20 yang untuk bisa saya jadikan co-host. Ya jadi Bapak Ibu kita ambil positifnya aja. Ini adalah fasilitas yang enak, menurut saya ya. Jadi yang kelas 2 misalnya kemarin harus dijadwal, kenapa enggak tiap hari? Juga anak-anak supaya sebenarnya ini juga meningkatkan pelayanan kita kepada orang tua murid. Jadi kalau saya mohon maaf, mungkin kalau di sekolah yang lain itu ya mereka belajar ya seperti belajar dari jam 7:30 sampai jam 12. Contohnya misalnya di Savana, kebetulan memang teman saya banyak yang dari sana, banyak anak yang sekolah di sana, sampai duha pun gurunya melihat, memantau. Kalau ya kenapa enggak kalau kita sambil sarapan, sambil sholat duha kita lihat, ayo arahkan ke bu guru biar bu guru lihat kamu benar nggak sholatnya. Coba ini sekarang atau nggak usah kayak gitu, misalnya duhanya hari ini 2 orang, ini coba bu guru sambil dengar suaranya, benar nggak bacaannya, boleh seperti itu. Yang lain melihat, atau mau makan bareng, sarapan, nanti sambil kita kasih undangan Zoom-nya, sambil kita kasih anak-anak, nanti kita sarapan bareng. Nah, untuk awal-awal ya memasukkan anak-anak itu agak riweh, tapi kenapa enggak kita lakukan, kalau bisa anak-anak bisa lebih lama dengan guru dan teman-temannya, intinya lebih. Kalau kita ngajar juga terlalu lama, kayaknya bosen juga kan. Ya, kita boleh selang-selingin. Teman nonton bareng, nanti kita setelin video kita atau YouTube kita, atau YouTube yang sudah kita atur, kenapa enggak nonton bareng, kita share screen.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu Oke, Haji. ada lagi pertanyaan? Kalau untuk yang Zoom berbayar kan kita kadang lupa Bu Haji batas kadang waktu itu pernah kan pakai BD kirain masih pro kan, ternyata udah selesai. Itu masa aktifnya atau pemberitahuan sudah tidak aktif Zoom Pro gimana sih Bu Haji itunya? Iya, tinggal WhatsApp saya karena itu yang tahu saya. Itu kan kalau ketahuan, maksudnya misalnya pengennya tuh sebelum habis udah WA Bu Haji, cuman kan kadang lupa, jadi ngingetin itu per apa sih? Per 30 hari? Ya pokoknya per bulan. Misalnya sekarang udah bulan awal bulan ya, berarti oh ini awal bulan nih, Zoom saya udah mau habis. Ingetin saya aja, nanti saya cek. Saya juga nggak tahu dah. Sebenarnya di email yang Sopa Marwa berdua itu ada loh sebenarnya. Kayaknya ya, karena kan emailnya masing-masing ke grup, ke emailnya masing-masing. Saya nggak bisa mantau. Berarti lihat email masuknya ya, nanti misalnya 2 atau 3 hari sebelum email itu masuk, udah WA Bu Haji lagi, Bu Haji ini udah mendekati habis Zoom Ya, Pro-nya. gitu. Miss, Karena kayaknya kan waktu itu tanggal 9 dah Miss, kalau nggak salah. Tanggal 9 ya, pas mau itu kan ya. Iya, tanggal 9 waktu itu. Nah, ya jadi kan nanti kira-kira nih udah tanggal 5 apa tanggal 6 gitu ya, WhatsApp saya aja, nanti saya ini gitu. Biar diperpanjang, karena kan saya juga suka, makanya kalau udah ibu-ibu silakan kirim linknya. Linknya itu kan tinggal di copy paste di saya, maksudnya untuk supaya nggak repot-repot untuk registrasi ininya lagi gitu, untuk aktivasi lagi. Jadi tinggal udah bisa langsung ya oke, kelas 2 tinggal dipakai gitu. Takutnya kalau harus aktivasi lagi itu takutnya lebih ribet gitu kan, riweh gitu. Kayak kemarin Pak siapa tuh kan aktivasinya nggak bisa atau gimana, jadinya lama banget saya. Nah ini karena harus ngirimin link, ternyata bagaimana gitu, udah akhirnya jadi lama lah, orang-orang udah selesai, jadi butuh waktunya istilahnya seharian baru bisa. Oke ya Bapak Ibu ya, kita pakai aja. Ini sebenarnya kita ketemukan pas saat kita mau. Sebenarnya ini breakout room ini adalah untuk ruang diskusi sebenarnya. Untuk mengajar saya juga tidak tahu berapa lamanya, karena emang kadang-kadang saya pantengin aja sih sejam masih gitu ya. Saya nggak tahu dia batas waktunya atau batas orangnya berapa lama, saya juga kurang tahu gitu. Nah untuk yang Zoom berbayar kelas 2 atau kelas 1, Zoom berbayarnya itu kan hanya sampai 100 orang, itu juga harus dikondisikan. Jadinya mungkin yang masuk ke kelas Bu Eni berapa orang gitu. Bukan ke kelas Bu Eni itu doang, cuman dia cuma sampai 100 karena saya beli ini cuma sampai 100 doang. Kalau di 4 kelas sih bisa Bu Haji, paling soalnya kalau Zoom itu maksimal 20. Bisa juga nanti minta tolong Risna bikin misalnya kelas 21 dengan 22 bisa di Zoom berbayarnya punya bilingual. Jadi tinggal minta bikin room aja, jadi ada 2 room. Jadi ada 21 sama 22. Nah, untuk 23, 24, 25 bikin yang Sopa Marwa itu. Oh iya bisa. Ya, nah untuk kelas 5 juga belum minta perbayar, kata udah nggak usah ya. Ya udah saya jem-jem aja kalau nggak dimintain. Kalau saya di Japri baru saya ini kagak ada yang Japri. Ya udah yang kelas 2, yang kelas 1 yang minta ya udah gitu aja, sama kelas 3 gitu ya, kelas bawah. Nanti mungkin kelas 5 pun sama kelas 4 akan saya aktifkan lagi. Mendingan kalau memang mau begitu per level aja kayaknya lebih nyaman ya. Nanti tinggal bikin breakout room sendiri. Gitu ya, kayaknya lebih enak ya. Ya. Bu Haji, saya mau nanya. Iya, Bu Suka. Iya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai Zoom ini tadi. Kalau udah kita masuk ke room-room itu, apakah Zoom-nya bisa di-record? Soalnya kan ada beberapa anak itu yang kadang nggak bisa ikut Zoom, sama di kelas saya sendiri itu ada 1 anak yang memang HP-nya itu nggak bisa buat Zoom, dan HP-nya cuma 1. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk khataman Quran besok itu, apakah juznya itu sesuai dengan urutan nomor dari pendamping tadi? Gitu Bu Haji, terima kasih. Yang sudah Bu, tadi yang pertanyaannya nge-record. Saya belum nyoba itu, recordnya bisa apa enggak. Terus terang aja saya belum nyoba.
untuk records-nya. Ini saya juga kenapa tadi saya hapus sih room-nya gitu kan. Jadi saya kita bisa record nggak? Tapi nanti saya info untuk pertanyaan yang pertama, apakah dia bisa nge-record apa enggak. Tapi sepertinya bisa sih Bu Tusita. Ya, mudah-mudahan bisa ya Bu. Karena saya cek share screen-nya dia bisa. Saya bisa cek mute-nya dia bisa. Tapi nanti saya info deh. Atau nanti kelas 5 kan saya aktifkan Zoom berbayarnya. Kan kelas 5 berapa sih emailnya tuh yang waktu itu, nanti Bu Tusita bisa nyoba aja. Ya. Oke. Iya, siap. Untuk yang pertanyaan kedua apa tuh? Ya, sesuai masuk ke jusnya masing-masing. Iya, otomatis. Silakan. Iya, enggak, maksudnya urutannya, maksud kan kita jadi pendamping. Ada urutannya. Saya kan nomor 30. Nah, apakah itu sesuai dengan jus saya gitu? Berarti saya jus 30. Iya. Oke, ya. Sesuai itu. Jadi ntar keder kalau misalnya ganti-ganti jus. Oke, siap. Pak Agus yang keder ntar. Iya, terima kasih banyak Bu Haji. Ya. Nanti juga mungkin di awal juga adminnya akan riwe juga di awal. Cuman daripada riwe saya mute aja semua. Gitu ya, awal-awal mungkin riwe. Ini gimana? Oke anak-anak, nggak ada yang berisik, dengerin Bu Guru. Gitu aja, anak-anak tuh kan tinggal kita gituin aja, kita bisa ngontrol mereka. Dengerin Bu Guru, sekarang kamu lihat ada breakout room di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas, yang pakai handphone. Coba kamu yang di sebelah, yang di laptop, coba lihat ada tulisan breakout room, ya kamu klik, tinggal pilih jusnya. Ayo coba tinggal pilih breakout room, pilih jusnya. Kita ngomong 5 kali juga ntar lama-lama hilang tuh bocah. Udah masuk ke jusnya masing-masing. Maksud saya seperti itu. Kita nggak harus masukin mereka kecuali benar-benar yang telat atau tersesat gitu ya. Intinya ada admin untuk kayak bocah di lapangan, ini bocah ngapain masih di lapangan. Ayo masuk ke kelasnya. Cuma seperti itu aja sih. Ya, jadi kita masukkan, ayo ini kamu di jus berapa? Jus 3 Bu. Ya, masuk ke jus 3 atau nanti Bu Guru masukin, tapi takutnya kalau kita yang masukin itu butuh waktu lama. Jadi tinggal kita arahkan dulu. Kayaknya kalau kita udah arahkan setiap menitnya pasti akan berkurang di main room-nya, di ruang utamanya dia pasti akan berkurang. Gitu. Intinya kita cuma ngatur-ngatur itu aja. Paling ntar saya ngintip sama Pak Agus ngintip jus berapa, yang belum jus berapa gitu. Nanti kalaupun waktunya sudah selesai, misalnya kan sampai jam berapa sih? Jam 12 ya? Apa jam 10 ya? Nanti kita tinggal hapus semua room-nya bisa. Nah, untuk menghapus semua room-nya itu ada 60 detik. Jadi nggak bisa kita langsung, anak-anak langsung butuh. Jadi ada waktu 60 detik atau 1 menit. Tergantung bisa kita atur juga untuk kalau dia keluar berapa lama dia balik ke ruang utamanya gitu. Atau kalau misalnya oke, waktunya tinggal 10 menit lagi, kita di broadcast message tadi itu akan kirim ke semua grup-grup yang ada seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Intinya selamat mencoba lah. Intinya selamat mencoba. Nanti kalau untuk kita bagi mungkin kalau kelas 2 ini udah bisa salah satu salah satu kemudahan mungkin. Kelas 2 kan sudah ada 2 Zoom akun berbayarnya. Kelas 1 juga baru ke 1 sih yang saya perpanjang. Itu cukup sih. Paling 1 lagi nanti untuk kelas 5 karena kelas 5 dan kelas 6 karena bidang studi tinggal bikin room-nya aja. Gitu. Jadi guru bidang studi seperti Bu Hayati yang ngajar TIK, jadi langsung bikin aja. Nanti roomnya nggak ini. Kalau itu mah berarti nggak usah. Misalnya kelas 6, ya itu berarti udah nggak usah ini ya, karena udah Zoom berbayarnya aja. Jadi maksudnya intinya kita bikin room itu nggak kelihatan lah dengan guru yang lain kecuali dia masuk ke kelas untuk join gitu. Intinya privasi sekali sampai saya nggak tahu, ini sepi ya karena udah masuk ke kelasnya masing-masing. Yang di kelasnya masing-masing riuh ya masing-masing guru-gurunya yang harus menghadapi gitu. Dan bisa di mute juga insya Allah. Tapi kayaknya untuk co-hostnya agak terbatas. Jadi ya tinggal ditegur aja anak-anaknya. Ada lagi pertanyaan? Apa nanti kita bikin sesi lagi?
untuk hatamannya ya. Mungkin dari saya sih udah cukup ya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi untuk breakout room itu sebenarnya silakan yang punya Zoom berbayar dicoba. Nanti mungkin yang kelas 5 dan kelas 4 akan saya perpanjang hari ini insya Allah. Tinggal kirim emailnya aja. Terus nanti setelah kirim email akan ada balasan dari Zoom-nya. Kirim linknya ke WhatsApp saya. Jadi biar bisa langsung ditangani hari ini juga. Jadi kalau Senin mau pakai breakout room silakan. Itu untuk kelas 6 juga breakout room-nya sudah banyak Zoom berbayarnya karena buat ujian praktek. Jadi mungkin bisa dipakai untuk banyak juga tuh. Bisa juga minta sama Pak Agus tuh ada Zoom berbayar. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ya, ini Bu pada Haji. ngopi apa ya diem-diem baik? Bu Haji, halo. Ya Pak Agus? Sebetulnya kemarin saya udah coba akun punya saya kan tidak berbayar ya, tapi saya kemarin coba bisa membuat breakout ini di Zoom yang tidak berbayar. Oh, ya tapi kan waktunya 40 menit. Iya, memang waktu kita terkendala waktu, tapi bisa gitu. Saya udah coba bisa. Kalau itu mah, kalau misalnya Zoom tidak berbayar mah, mendingan masing-masing bayar Pak. Soalnya jadinya malah ribet ntar bikin. Ya sebenarnya intinya bisa ya Pak. Jadi ini, kalau untuk membuat kelompok-kelompok anak ya Pak, kelompok diskusi ya. Ya kelompok kecil. Kelompok kecil diskusi, misalnya satu kelas itu ada 25 anak, kita bagi 5, bikin diskusi tentang kelompok 1 binatang apa, kelompok 2 tentang apa, kelompok 3 tentang apa, bisa. Tapi Ya, karena waktunya cuma 40 menit, jadinya apakah bisa waktu terbatas gitu. Iya, terbatas. Bisa jadi Bapak Ibu untuk yang Zoom tidak berbayar pun membuat kelompok diskusi seperti itu bisa, cuman waktunya. Karena kan kalau udah diskusi bisa berjam-jam. Nggak berjam-jam lah, lama lah istilahnya. Gitu. Oke, gitu ya Pak Agus nanti. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan? Udah ya kayaknya. Ini mah nggak kayak bocah, ada lagi pertanyaan enggak gitu kan. Kalau yang dewasa diam. Oke, mungkin cukup kali ya Pak Agus ya. Oke, cukup, makasih Bu Haji. Iya. Nah, maksudnya cukup Ibu-ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bu Nyai, nanti kita bikin breakout room ya. Ya, Bu Haji. Ntar saya bikinin dah. Jadi ntar udah apa bocah makan diliatin deh tuh kan enak tuh. Iya. Salat duhanya Bu Guru mau lihat bener nggak salat duha. Jadi karena apa? Karena ya itu kan mudah-mudahan jadi amal ibadah kita juga. Kita perhatikan anak-anak kita tiap hari. Sholatnya, apanya, jangan fotonya doang gitu kan. Ya, anak Bu Guru akan iniin, Bu Guru mau lihat nih, sampai sholatnya, sampai apanya gitu. Kalau yang berisik ya nanti tinggal kita tegur. Tegurnya per orang aja, ayo kenapa berisik gitu aja. Jadi insya Allah ini adalah untuk kemudahan kita semua, kenapa tidak fasilitas ini kita pakai gitu. Nanti kelas 3 insya Allah akan saya bikinin tiap hari. Ya, sip. Nanti kalau kelas yang lain mungkin kalau terlalu banyak kelas kita bikin terlalu riwe, mungkin tetap aja per level ya Pak Agus ya. Iya. Kayaknya lebih nyaman gitu kan. Dan untuk petugas, untuk adminnya juga kan lebih mengenal muridnya masing-masing. Misalnya untuk kelas 5 nanti Bu Tusita bisa jadi adminnya, atau nanti Pak Nurdin atau Pak Hilmi, jadi bisa gantian. Atau Pak Haji Ari. Bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Bu Haji mau nanya. Ya oke, silakan. Miss Reni, suaranya mau nanya. Iya, sana mau nanya, ayo silakan. Ini kan besok ceritanya tuh tadarus udah rapi ya. Terus karena nggak semuanya bisa jadi co-host, jadi kita need help aja berarti. Iya, kayak saya tadi dipanggil-panggil sama Miss Ulpi sama Miss Eni. Ini ngapa sih? Iya, kayak begitu. Jadi nanti need help aja yang pencet itu. Jadi nanti tinggal, saya ada apa Miss? Ya Bu, ini tolong di mute gitu. Kalau saya, saya sebagai admin, nanti kan ada co-host berapa yang ada Pak Agus, ada Pak Wito. Ya Bu, tolong ini ke kelasnya berisik banget nih, Gus ini nih gitu kan. Saya bisa nge-mute semua. Kita minta tolong. Sebenarnya salah satu solusinya saya yang bisa nge-mute. Saya masuk join ke
kelasnya Bu Reni atau ke jusnya Bu Reni, nanti saya nge-mute anak-anak. Oh, berarti kalau misalnya udah selesai, need help, terus bisa ke main room-nya ya? Itu bisa saya hapus room-nya, bisa juga room-nya nanti saya ya bisa juga saya broadcast. Silakan anak-anak pindah ke ininya. Kalau masih bocah bader juga ya kita hapus ini. Oke, thank you Bu Aji. Oh ya nanti ya oke, Bapak Ibu, tadi benar pertanyaan dari Bu Reni. Sebenarnya tidak semua co-host itu terbatas sekali. Jadi kalau memang anak-anak berisik banget dan kita butuh bantuan teman, tinggal minta co-host atau minta hostnya, need for help, lalu nanti saya ke ruangan Bapak Ibu, join ke ruangannya, ke jusnya atau ke ruangannya, nanti saya nge-mute mereka. Saya yang nge-mute mereka. Nanti kalau udah selesai lagi, baru saya ini lagi bisa gitu. Jadi intinya bisa sih kita atur seperti itu juga. Mudah-mudahan berkenan Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, sudah ya. Ada lagi? Jangan malu-malu ngapa, nanya doang mah. Oke, kita udah selesai ya. Kalau dewasa mah emang begitu pada dia. Nanti kalau anak-anak mah beda. Dia mah nggak ada pertanyaan gitu. Padahal Bu itu bagaimana ya? Oke. Alhamdulillah pertemuan hari ini, Jumat hari ini sudah selesai. Ini adalah fasilitas yang sayang sekali kalau kita tidak gunakan. Jadi dengan satu icon Zoom, Bapak Ibu nanti bisa bergabung di levelnya masing-masing. Sebenarnya kalau untuk satu sekolah digabungin di satu admin juga, nanti adminnya, saya pikir-pikir sih saya yang kelenger juga gitu kan ngatur. Tapi kalau nanti saya daftarkan lagi Zoom berbayarnya kelas 5, makanya saya sih sebenarnya untuk bilingual punya sendiri, jadi setiap kelas tetap punya 2. Dan itu kalau bisa harus dibuatkan terus breakout room-nya tiap hari. Jadi tiap level, misalnya kelas 4 punya sendiri, silahkan nanti tinggal diatur saja gitu. Atau punya sendiri, udah kita cukup lah Bu buat ini, ya silakan gitu. Intinya silakan Bapak Ibu mengatur apa yang ada di kelasnya masing-masing. Mau dibikinin intinya sayang kalau fasilitas ini kita tidak gunakan. Sekali-sekali kita lebih lama dengan anak, kenapa enggak gitu. Jadi kita sampai dia sholat, sampai kita sarapan bareng, sampai kita mengajinya, kita tes satu-satu gitu kan, seperti saya tahsin aja, enggak anak dengar baca, kita baca enggak, ya benar-benar kita ayo ini satu. Jadi kita lebih intim dengan anak-anak, lebih lama dengan anak-anak, lebih lebih kekeluargaan, lebih ya seperti anak kita juga. Benar kita baca dengannya, ini bacanya begini, yang lain kita mute dulu, itu kan lebih enak. Dan insya Allah apa yang kita, kalau memang kan nanti ketahuan yang belum bisa baca, yang sudah bisa baca, insya Allah kita baca, kita ajarkan lagi mereka pelan-pelan, ayo yang lain menyimak gitu kan, insya Allah menjadi pahala buat kita juga gitu, lebih lama bersama anak-anak. Jadi kita tahu nih, oh dia bacanya belum bisa nih gitu. Intinya kan bisa berlebih lama lah dari sini. Itu aja ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin kurang lebihnya masih banyak kurangnya. Lebihnya ya nanti silakan belajar sendiri gitu ya. Bisa belajar sendiri atau kita nanti ada lagi sesi. Silakan. Nanti kita akan latihan lagi hari Rabu menurut Pak Agus. Nah kalau memang nanti hari Senin akan saya sediakan juga, kalau mau yang berkenan silakan di Japri, ayo dong, bukan nggak usah Japri, misalnya di Kongko gitu kan, bikinin dong room ini kelas begini, silakan. Atau kayak Pak Wahyu, Bu tolong bikinin bahas Al-Quran. Nanti saya tinggal bikinin, nanti anak-anak tinggal masuk ke sana gitu. Jadi kalau mau, siapa nih hari ini, siapa yang mau gitu, bidang studi atau guru kelas, silakan aja. Pokoknya terbuka ya. Atau nanti akan saya ini untuk siapa yang mau jadi admin, cuman harus kebukanya nggak boleh bareng-bareng sih. Itu aja ya Bapak Ibu.
Udah ya, cukup ya. Alhamdulillah pertemuan ini sudah selesai. Mudah-mudahan kekurangannya atas segala kekurangannya saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang sudah saya bagi sedikit, saya juga terus terang belum ngerti banget ini. Mudah-mudahan bisa terima. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji. Ya, makasih. Ya, oke, silakan live. Bapak Ibu saya tutup ya. Bu Haji, ya. Pamit ya Bu Haji. Pamit Bu Haji. Assalamualaikum. Makasih Bu Haji. Dadah. Makasih ya. Miss Reni Astuti. Dadah, Tampilin dadah, apa dadah. tampilin? Dia lagi kagak pakai jilbab kali tuh. Belum pakai alis dia. Belum pakai alis. Rekamannya saya kirim nih. Ya. Ya, oke, Bapak Ibu terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya Alif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.